Halo semuanya, kembali lagi di channel Arya Shit dan di video ini gue akan membahas soal lagu Garam dan Madu. Dan selamat datang di konten Malas Ngedit Podcast. Entah gue kenapa gue bikin konten dengan judul Malas Ngedit Podcast karena gue tuh pengen kayak bikin podcast sebenarnya kayak bikin video gitu. Lu tau lah kalau lu ngelihat di beberapa channel di beberapa channel di beberapa video di channel ini itu ya gue ada konten top 5 terus gue juga ada kayak bikin vlog kayak gini gitu. Cuma permasalahan gue tuh adalah di ngeditnya. Kadang tuh karena gue kerja dari ya jam 8 sampai jam 5 sore, kadang gue pulang ke rumah tuh baru jam 7 dan segala macem. Ini sebenarnya bukan excuse, cuma kayak eh, ketika pulang tuh kadang gue mengerjakan hal lain. Kayak ya gue juga kan musisi, jadi kayak gue mengerjakan beberapa proyek lagu gue, terus mungkin gue ada kayak freelance dan segala macem. Jadi ya gue nggak sempet ngedit dan ngedit tuh bagi gue kayak agak males gitu. Ngeditnya tuh males gitu bro. Dan pun kayak beberapa temen gue atau beberapa orang yang kenal gue secara real gitu, teman real life gue pasti ngomong kayak lu kerjaan sebagai video editor tapi lu males ngedit konten sendiri itu gimana gitu. Ya gue juga nggak tahu gitu karena emang males aja, males ngedit konten aja. Jadi ya gue pengen membawa membawa format ini gitu. Kenapa gue pengen membawa format ini pun gue pengen ngetes kalian. Ini kayak apa ya? Eh bisa dibilang kayak eh ngelesnya. Ngelesnya adalah gue pengen kalian pun biar nggak terus disuapin gitu kayak misalkan gue ngomong ini tiba-tiba dimunculin video gitu atau enggak misalkan tiba-tiba dimunculin foto gitu ya kalian bisa search sendiri gitu di Spotify atau di Google misalkan gue ngobrolin musik kalian bisa search di Spotify atau kalian bisa search di Google sendiri gitu kalian kayak bayangin aja eh lagi ngedengerin podcast di Spotify kan nggak ada videonya tuh. Sekarang mungkin ada videonya ya. Cuma kan zaman dulu kayak nggak ada videonya gitu, kayak audio doang. Ya sekarang ya ada videonya, tapi cuma ekspresi gua kayak gini doang. Jadi ya kalian bisa bisa sambil ngapain kayak gitu, buka YouTube ini terus kayak kalian sambil kerja kayak gue dulu juga sering kayak gitu gue dengerin podcast ya sambil kerja aja gitu jadi gue dengerin cuma suaranya doang gitu jadi ya kalian bisa melakukan itu. Kayak yang nggak perlu ngelihat si videonya juga gitu. Karena yang kalian butuhkan kan adalah topiknya, ya kan? Jadi ya enjoy the topic kali ini, yaitu adalah eh, garam dan madu. Gue pun waktu itu baru baru lihat garam dan madu tuh ketika mereka seminggu rilis ya atau kayak beberapa hari rilis gitu dan itu massive banget sampai udah kayak waktu itu gua nonton pertama kali gua nonton Garam dan Madu tuh di sekitar udah kena 2 juta atau 3 juta views gitu gue lupa dan itu udah lumayan massive banget di TikTok gitu makanya gue cobalah nonton di YouTube kata gue anjir dia baru beberapa hari udah sekian si viewsnya dan kalau nggak salah nih terakhir gue lihat di YouTube di saat gue ngetek ini ya kayak kemarin-kemarin kalau nggak salah itu udah kena 40 jutaan 40 juta bro itu terlalu massive menurut gue dan gue disclaimer dari awal dari awal video ini dimulai nih gue disclaimer kalau gue suka sama garam dan madu. Entah banyak banget orang yang berpikir kalau Garam dan Madu ini adalah kayak lagu birahi lah atau kayak dangdutnya para Gen Z lah dan segala macem. Gue pengen lu tahu kalau gue ini juga berasal dari apa ya? Maksudnya gue musisi yang berada di underground yang belum orang tahu gitu. Mungkin beberapa orang tahu gue juga nggak bukan kepedean ya maksudnya kayak eh ya gue belum segitu terkenalnya gitu. Dan tapi gue tahu pelaku-pelaku musik yang melakukan
melakukan genre yang subgenre hip hop lah bisa dibilang kan Garam dan Madu ini dibilangnya hipdut ya atau hip hop dangdut gitu. Gue pun tahu kayak gue bisa kasih kalian referensi beberapa orang yang melakukan eh, lagu seperti ini jauh sebelum si Tensi dan Naikila dan Jamsi ya kalau nggak salah namanya. Ya pokoknya itu. Gue pun cukup apa ya cukup aware dengan beberapa artis underground. Cuma gua nggak tahu Tensi ketika dia sudah sebelum dia mengeluarkan Garam dan Madu. Gua kenalnya sama salah satu orang yang gue follow. Dia ternyata adalah temannya Tensi dari lama gitu. Ibaratnya dia udah sempet manggung sama Tensi dan sekarang dia kayak ikut ikut Tensi apa ngebantuin Tensi untuk tur Garam dan Madunya dan segala macem. Gue jadi kayak oh ternyata emang Tensi itu dari dulu juga underground, maksudnya sama sama aja kayak kayak gue dan lain-lain gitu. Cuma tiba-tiba muncul ke nasional dan sangat-sangat masif gitu. Permasalahannya adalah ketika lagu ini banyak dihujat, teman-teman gua, wah bukan temen ya, maksudnya kayak orang-orang yang gua kenal di skena underground, gue juga nggak tahu nih, gue bisa menyebut mereka temen gua atau enggak kan gue juga nggak kenal, tapi gue kayak merasa gua kenal dia aja gitu ya, entahlah. Pokoknya si orang-orang ini bilang kayak ada waktu itu salah satu produser namanya Cusa. Dia rapper juga dan dia juga sering melakukan hipdut ini jauh sebelum Tensi. Lu bisa cek Cusa dan Hildan Logic itu mereka punya kayak lu coba cari di Spotify judulnya Crying All Night. Itu hipdut juga bisa dibilang. Hyperdut mereka menyebutnya. Dulu dulu si Cusa dan Hildan Logic pernah pernah mengeluarkan Hyperplo kalau nggak salah Hyperpop Koplo bisa dibilang. Lu coba cari tahu. Nah, si Cusa ini juga bilang intinya dia pernah nulis kayak beginilah jadinya kalau misalkan lagu underground tuh naik ke permukaan dan orang tuh jadi aneh sama lagunya gitu kayak kok lagu ini kayak gini sih, kok lagu ini kayak gitu sih gitu dan segala macem. Karena ya yang ngerti mungkin dalam tanda kutip yang ngerti kayak enaknya di mana dan skillnya di mana ya anak-anak underground ini. Karena gue pun baru denger podcastnya si siapa Raditya Dika dan Oslo Ibrahim soal kuping teknik gitu. Jadi kayak ada beberapa yang emang musisi, ya kupingnya mah ya udah kuping teknik gitu loh. Jadi kayak mereka kalau mendengarkan sebuah lagu, ya mereka tahu kayak oh ini tuh susah bikinnya, oh ini tuh gini, oh ini tuh enak, oh ini tuh gitu gitu. Berbeda dengan kuping awam. Kalau yang dia nggak tahu cara bikin musik atau eh, nggak pernah bikin musik gitu, ya dia nggak akan tahu susahnya ya dia cuma menilai kayak ini lagu enak di dia atau enggak gitu. Makanya pendapatnya bisa berbeda gitu. Kayak orang awam dan orang yang emang membuat musik gitu. Karena gue membuat musik, gue menilai menilai Garam dan Madu motor lagi sih ya. Gue menilai Garam dan Madu ya bukan dari orang bilang kayak liriknya apa namanya cringe lah atau kayak eh, sangat-sangat birahi atau apapun itu. Gue menilainya kayak ini gilanya adalah ini lagu bisa dibilang ya kan yang tadi gue bilang lagu seperti ini nih sebelum-sebelumnya udah ada. Hipdut ini tuh udah ada gitu dari sebelumnya. Bahkan kayak jauh kalau lu cari kayak Muka Rakat pernah bikin kalau nggak salah ini dangdut Indonesia ya kalau nggak salah judulnya ini dangdut rakat gitu atau apa gitu gue lupa. Muka Rakat udah bikin jauh sebelum itu juga Saikoji udah pernah gitu. Eh cuma yang bisa semasif ini ya Garam dan Madu itu yang gua salut dari mereka kayak gue pun nggak tahu caranya. Gue pun kayaknya yakin si Tensi dan Naikila ini juga kayaknya kayak anjir kenapa tiba-tiba viral ya gitu. Mungkin ya. Tapi ya gue juga nggak tahu siapa tahu mereka udah punya strategi yang
bagus gitu sampai lagu ini bisa 40 juta itu gitu. Iya, gua nilainya dari segi apa ya? Kalau misalkan kita lihat dari segi aransemen, gue suka aransemennya. Kayak menggabungkan si dangdut dengan trap gitu, dengan sample pack trap. Tapi bisa diterima dengan orang awam gitu loh. Karena ya kalau misalkan mau mm, banyak orang awam pun yang bilang kayak ah ini lagunya terlalu kosong, kayak terlalu apa namanya, kayak dalam tanda kutip main aman mungkin kayak memang main aman banget dan itu adalah yang works menurut gua. Kalau lu mau ngeliat kayak beberapa lagu dangdut yang emang nggak bisa dibilang tanda kutip main aman ya, lu coba ya itu denger tadi kayak yang Cusa sama Hell dan Logic lah, lu denger Toxic Dev lah, apalagi gua baru nemu namanya Rantau. Lu coba cari di Spotify, namanya Rantau, Rantau. Kalau lu mau nyari di IG-nya Rantau Tauran, nama IG-nya, itu dia bikin genre namanya hyper organ tunggal. Gila nggak? Hyper organ tunggal. Lu coba dengerin lagu dia yang Datang Bulan. Itu menurut gue lebih jauh lagi gitu, lebih jauh lagi dieksplornya. Makanya ya Garam dan Madu tuh cuma setitik contoh lagu underground yang emang kebetulan naik secara masif ke permukaan gitu loh. Dan itu aja udah dihujat segitunya gitu, apalagi kalau lagu-lagu semua itu yang tadi gue sebutin itu naik ke permukaan nasional tuh ya kalau Toxic Dev udah lumayan agak naik ya karena dia udah collab sama White Chorus dan segala macem. Itu kalau naik ke permukaan semua itu apalagi si Rantau ini itu gue nggak tahu dihujatnya bakal seperti apa. Tapi ya gue yakin semua orang yang tadi gue sebutin kalau mereka naik ke permukaan, gue yakin lu bisa jamin omongan gue. Orang-orang yang bikin musik, orang-orang yang produser pasti bakal salut sama dia. Kayak kayak sekarang, kayak si Tensi sekarang gitu. Orang awam pada ngehujat dan segala macem. Lu lihat postingan orang-orang yang bikin musik eh, bisa dibilang dalam skala IDM atau hip hop gitu ya. Itu mereka pada setuju gitu. Kalau lagu ini ya enak gitu. Lagu enak ya enak aja gitu. Kita pun nggak apa ya, nggak mempermasalahkan kayak ah ininya terlalu ini, ah itunya terlalu itu. Enggak. Lagu enak mah enak aja gitu. Kayak mixingannya enak, masteringannya enak. Terus ya bisa diterima semasif itu juga ya karena enak lagunya. Kita pun di musisi underground ini sedang mencari cara untuk bisa semasif itu terkenalnya gitu. Gue pun kalau kalau mau jujur ya, gue tuh agak iri sama sama pencapaiannya mereka. Kayak Loki tuh gue pengen punya pencapaian itu. Walaupun gue mungkin nanti bakal dihujat gitu. Entah bakal dianggap bagus atau jelek. Tapi gue pengen banget punya punya atensi sebesar itu gitu. Dapat atensi sebesar itu gila banget, gila banget. Kayak lu ngeluarin satu lagu, bas, langsung 10 juta, 40 juta. Diundang podcast sana sini, diundang TV. Dia dia sempat diundang net kalau nggak salah. Diundang net dan gue baru denger dari yang podcastnya Raditya Dika sama Oslo. Si Raditya Dika mau manggil dia. Gila gue cuma, ibaratnya kalau gue jadi tensi gitu. Gue cuma ngeluarin satu lagu nih. Iya, bukan satu lagu kayak tiba-tiba dia baru ngeluarin satu lagu ya. Dia udah ngeluarin lagu sebelum-sebelumnya. Cuma kayak gue ngeluarin single baru, gue ngeluarin satu lagu, das. Tiba-tiba gue dipanggil TV, dipanggil Raditya Dika, dipanggil podcast sana sini. Gue pengen, sumpah gue pengen banget dapat spotlight itu gitu. Cuma ya eh, makanya gue sampai sekarang masih salut sama mereka. Eh, Bagaimana cara mereka naik gitu. Gue juga nggak terlalu mempermasalahkan sih soal misalkan kayak orang awam yang ngehujat lagu ini. Karena ya
Kalau misalkan kita mau lihat lirik-lirikan ya, liriknya ya eh gitu aja sih. Maksudnya kayak nggak gimana-gimana juga. Kayak kalau misalkan dibilang lagu birahi, lebih banyak lagi lagu birahi di Indonesia yang sevulgar itu gitu dan dulu masif banget. Kayak nggak cuma garam dan madu gitu. Jadi ya gue masih salut sama mereka. Gue juga salut sama pencapaiannya. Ya, itu aja sih yang paling gue mau ngomongin soal garam dan madu. Kalau kalian punya pendapat lain, mungkin kita coba ngobrol di kolom komen ya. Gitu. Oke, paling gitu aja sih di konten males males ngedit podcast episode pertama ini. Entah, mungkin besok gua akan bikin lagi ya kalau emang ini banyak yang suka dengan format ini gitu. Coba kalian pun kalau kalian udah nonton ini nih, coba kalian komen. Kalian suka gak sih dengan format kayak gini yang gak gua cut sama sekali? Jadi kalian bisa bisa kayak apa ya? Kayak ngobrol sama gua gitu. Kayak kan gue misalkan ngobrol sama temen gua, ya nggak ada yang di-cut gitu tiba-tiba, gitu tiba-tiba, beda beda scene gitu. Kan nggak yang kayak gitu gitu. Dan gua pun suka banget kalau kalau ada beberapa temen gue yang nonton ini, dia pasti tahu gue tuh suka banget ngobrolin sesuatu yang gue tuh temui dan gue sukai gitu. Terus gue tiba-tiba ngobrol ke mereka gitu kayak, lu tau nggak ada gini 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 gini. Gue tuh suka banget gini 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 gini. Gini." Makanya gue suka untuk sharing soal hal apapun yang gue anggap gue suka gitu ibaratnya lah. Yang gue suka, gue suka banget sharing gitu. Ya dengan obrolan gue yang belibet ini gitu. Makanya mungkin gue bisa jadi tahu kayak gue kalau ngobrol sama temen gue tuh kayak gimana ya. Kayak ketika gue belibet atau misalkan gue mengulang kata-kata gue, mungkin mungkin ada ya kayak di podcast ini nih di video ini mungkin ada kata-kata gue yang diulang. Itu maafkan saja ya karena mungkin seperti itulah gue kalau misalkan ngobrol sama teman-teman gue gitu. Jadi ya kayak berasa ngobrol aja gitu. Gua pun kan kalau ngobrol sama temen gue nggak tiba-tiba gua ngobrolin, oh lu tau nggak ada yang namanya rantau tawuran terus tiba-tiba das muncul gambar dia gitu di muka gua gitu. Kan nggak juga. Jadi kayak berasa ngobrol sama temen aja ya nggak sih? Kayak ya udah kayak podcast aja, kayak podcast audio tapi ya ada videonya tuh ya video reaksi gua gini. Gue juga nggak tahu ini kenapa harus ada videonya ya. Cuma ya gitu. Daripada cuma apa thumbnail doang gitu terus ada audionya kan malas. Mending ada videonya gini. Ada gua gerak-gerak nih gitu. Jadi ya, ya sudah. Segitu aja paling konten dari gua. Males ngedit podcast season episode pertama mungkin ya. Entah besok gue bikin lagi atau enggak. Cuma ya ini episode pertama yang cukup oke buat gue bikin. Topiknya juga oke menurut gue. Kayak lagunya 40 juta itu ya kali adalah 1000 mah ke views ini gitu. Jadi ya kalian coba komen kalian suka nggak ya dengan format seperti ini atau gue emang harus ngedit aja gitu. Karena gue males ngedit gitu. Gue males ngedit karena sudah terlalu banyak yang harus gue kerjakan ketika gue pulang gitu. Bahkan gue nggak istirahat, jarang istirahat gitu. Oke, sampai jumpa di konten Males Ngedit Podcast selanjutnya. Gue paling ngedit di si apa outronya doang kayak gini.